Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Dr. Rahman Dabayu di The Bayu Barokah Show. Kali ini episode 13 dengan narasumber atau bintang tamu Dr. Dana, spesialis penyakit dalam. Selamat datang, Dok. Ya, terima kasih sekali Dr. Dana pada kesempatan hari ini. Pagi ini sudah berkenan hadir. Nah, kebetulan kita live, Dok. Mungkin kita sapa dulu, Dok, untuk pemirsanya. Halo, assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah mengikuti atau menonton live pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditulis. Nanti insya Allah kita akan bacakan dan akan dijawab oleh Dr. Dana. Oke. Ya, jadi mungkin kita mulai langsung aja, Dok, ya. Ya. Jadi gini, Dok. Kemarin kita kan menentukan temanya itu adalah sindrom metabolik. Nah, tapi kita atau saya nulis di judul itu tidak saya tulis langsung sindrom metabolik karena takutnya masyarakat atau pemirsa belum pada tahu. Tapi saya tulis sebatas ternyata penyebab penyakit stroke, diabetes dan penyakit jantung itu bisa sama. Apa itu gitu loh, Dok. Nah, sebenarnya itu merujuk pada sindrom metabolik itu, Dok. Nah, mungkin Dr. Dana untuk mengawali bisa menjelaskan sebenarnya sindrom metabolik itu seperti apa, Dok? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Oke, iya, Dok. Ya, selamat siang pemirsa ya kita. Iya, pemirsa, Dok. Iya, ya terima kasih. Jadi kalau dari istilah sindrom metabolik itu sendiri memang tidak masih belum awam di masyarakat ya, itu masih asing gitu. Iya. Dan karena memang jarang orang di Indonesia ini untuk bisa mengenali atau menyadari suatu sindrom ini gitu. Kita mungkin sebelum ke definisi kita kembali ke flashback sekitar 30 tahun yang lalu. Jadi ada penemu namanya Raven, dia menemukan adanya faktor-faktor resiko yang ternyata menjadi kesatuan seperti berbagai macam faktor resiko ini yang pada beberapa tahun ke depan ternyata berhubungan dengan suatu penyakit kardiovaskular. Nah, dulu ini namanya sindrom X, kemudian beralih menjadi sindrom resistensi insulin, kemudian yang sekarang ini dikenal dengan sindrom metabolik. Ini sebenarnya bukan suatu kondisi penyakit tertentu seperti sakit gula atau sakit malaria, bukan seperti itu, tapi ini merupakan suatu kumpulan kondisi, gejala dan tanda yang terdiri dari berbagai macam seperti peningkatan tekanan darah, kemudian peningkatan gula darah, kemudian peningkatan berat badan atau obesitas, kemudian juga peningkatan kadar lemak yang ditandai dengan peningkatan trigliserid dan penurunan HDL, juga adanya mikroalbuminuria dan adanya tanda-tanda peradangan. Ya, jadi memang ada sejarahnya, Dok. Ternyata mulai dari awal ditemukan dengan nama yang ada perubahan seperti itu tadi, tapi pada prinsipnya memang itu merupakan sekumpulan Dok, gejala atau kondisi gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, terus dengan definisi yang seperti itu tadi, kapan seseorang itu dikatakan terkena atau terserang sindrom metabolik, Dok? Jadi untuk penentuan diagnosisnya seseorang ini berarti sindrom metabolik, karena tadi dari awal definisinya adalah kumpulan gejala, ya berarti dari diagnosis dari gejala-gejala tersebut. Ada berbagai macam klasifikasi sih, ada yang dari WHO, kemudian ada yang dari International Diabetic Federation, ada juga yang dari Adult Treatment Panel 3 gitu ya. Intinya adalah pertama ada obesitas, ada peningkatan berat badan ya. Ada yang menggunakan BMI atau Body Mass Index, tapi yang paling gampang adalah pengukuran lingkar perut. Pengukuran lingkar perut ini pada perempuan dan laki-laki berbeda pengukuran cut point-nya, kemudian berbeda juga dari etnisnya. Itu kalau untuk Asia batasannya adalah untuk pria lebih dari 90 cm, untuk wanita lebih dari 80 cm. Itu dari obesitas dulu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan tekanan darah. Itu dari 130 sampai 130 per 85 mm Hg untuk peningkatan tekanan darahnya. Itu dari WHO pakai yang di atas 140 per 90. Kemudian kategori berikutnya adalah peningkatan gula darah. Ya, gula darah puasa lebih dari 100 atau sampai lebih dari 110 dikatakan termasuk kriteria sindrom metabolik. Kemudian ada peningkatan kadar lemak. Kadar lemak di sini yang dinilai adalah trigliserid dan HDL. Jadi peningkatan trigliserid lebih dari 150 mg per desiliter dan penurunan dari HDL untuk
laki-laki ada kurang dari 40 mg per desiliter dan untuk perempuan kurang dari 50 mg per desiliter. Oh, oke. Kemudian gitu. Ya. Jadi memang untuk tadi yang dokter sebutkan mulai dari lingkar perut ya dok ya, terus peningkatan tekanan darah sama kadar HDL itu untuk kadar gula dulu, terus kadar HDL, terus yaitu masing-masing untuk terutama untuk jenis kelamin ternyata memang beda ya dok ya cut off-nya. Oke. Terus ya dok, jadi tadi dengan cut off atau istilahnya dengan disampaikannya tadi intinya orang-orang yang bisa dikatakan terkena dengan tolak ukur tadi. Terus kalau ditanyakan atau kita bicarakan penyebabnya sebenarnya mungkin luas ya dok ya, tapi mungkin bisa kita bahas dok. Ya, jadi untuk penyebabnya sendiri terus terang untuk penyebab primernya itu belum diketahui secara pasti. Karena ini bukan suatu kumpulan gejala, jadi apa sih tidak seperti penyakit infeksi mungkin ya, seperti kalau ada malaria mungkin jelas dari infeksi parasit malaria atau mungkin COVID-19 dari infeksi virus SARS-CoV-2. Tapi kalau sindrom metabolik ini merupakan suatu gejala, dia etiologi pastinya belum diketahui. Cuman ada beberapa hipotesis yang menyatakan penyebab dasarnya adalah dari adanya resistensi insulin atau penurunan sensitivitas dari jaringan terhadap kerja insulin. Kemudian dengan adanya obesitas atau kegemukan itu juga bisa menjadi patofisiologi dari sindrom metabolik. Oke, jadi memang tadi ya untuk benar-benar sebab penyebab primernya tidak diketahui ya dok ya, tapi banyak dihubungkan terhadap kasus resistensi insulin sama terutama obesitas ya dok ya. Nah mungkin itu koreksi juga bagi saya ya dok ya karena kebetulan jadi kemarin ketika ya ini maksudnya ketika menentukan tema sindrom metabolik nanti saya banyak kena, tapi ya nggak apa-apa dok ya supaya sama-sama sehat ya dok ya. Mungkin setelah ini saya juga bisa cek terus saya konsul dokter Dana juga kira-kira tindak lanjutnya seperti apa gitu ya dok ya. Nah terus kalau kegejalanya dok, maksudnya walaupun itu kan sekumpulan kondisi tapi ya dalam hal ini supaya orang tuh aware gitu kan, biasanya orang tuh kalau istilahnya bergerak ke dokter ketika ada gejala sesuatu. Nah itu kalau dari sindrom metabolik itu gejalanya apa aja dok? Kebanyakan tidak ada gejala, justru tidak ada gejala. Jadi orang juga tidak sadar bahwa ternyata dirinya sindrom metabolik. Gitu. Kebanyakan tidak ada gejala. Orang tiba-tiba, karena kalau tadi dari kriterianya sebenarnya belum sampai seperti tadi kriteria tekanan darah 130/85 itu belum sampai ke diagnosis hipertensi sebenarnya. Kemudian kriteria gula lebih dari gula puasa lebih dari 100 atau 110 juga belum masuk kriteria diabetes. Jadi seringnya orang tidak sadar sindrom metabolik. Tiba-tiba datang sudah kondisi yang berat. Biasanya yang sering dikeluhkan bisa menjadi badan yang mudah lemas, mudah capek, kemudian pusing, ya tengkuk rasanya tegang, gitu. Kemudian mungkin juga terjadi paralisis atau kesemutan, ya kadang terjadi sesak nafas, gitu. Kemudian perut yang semakin lama semakin membuncit, ya semakin ke depan majunya, gitu. Seperti itu. Oke. Tapi kayaknya saya sih nggak obesitas sentral, kita nyebutnya obesitas sentral ya. Jadi tapi kalau ngomongin kembali ke tadi ya dok, kriteria itu tadi itu memang harus terpenuhi semua atau ya itu sebagai salah satu atau dua penanda aja udah bisa dikatakan sindrom metabolik dok? Kalau menurut dari kriteria WHO itu yang terutama adalah adanya resistensi insulin. Jadi ada gangguan dari gula darah dulu ditambah dengan dua kriteria yang lain. Kalau dari ATP3 atau dari adult treatment panel yang ketiga itu minimal ada 3. Yang pertama adalah obesitas sentral. Gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau hubungannya dengan resistensi insulin itu memang istilahnya penyakit DM atau tingginya gula darah ini sangat ya istilahnya tuh bisa kemana-mana gitu ya dok ya. Nah terus kalau ngomongin ya mungkin kan orang juga pengen tahu ketika ternyata kondisi atau menderita sindrom metabolik ini itu tuh sesuatu yang bisa disembuhkan atau seperti apa dok? Ini harus dijelaskan dari awal. Sindrom metabolik kalau dibilang sembuh total dengan sewu sepertinya susah sekali karena ini berhubungan dengan gaya hidup seorang, metabolisme tubuh kita gitu ya. Susah kalau untuk sembuh total. Yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan supaya tetap di batas aman, supaya menghindari atau mencegah komplikasi-komplikasi ke depannya supaya tidak terjadi
berbagai macam kondisi yang berat untuk kedepannya. Itu saja sih yang bisa. Oke, jadi yang bisa dilakukan ya itu tadi ya dok, supaya tidak semakin berat. Tapi untuk ya tadi istilahnya orang itu kan kadang pertanyaannya adalah bisa sembuh apa enggak. Nah itu sepertinya untuk kondisi sindrom metabolik itu bukan perkara sembuh atau tidak, tapi supaya tidak terjadi yang lebih parah, istilahnya seperti itu. Kalau sebagai sebuah kumpulan kondisi ini, komplikasi yang dapat terjadi apa aja dok ya? Ya, jadi sindrom metabolik ini kenapa dalam waktu 30 tahun ini jadi tren dan insidensinya semakin meningkat, karena ini berhubungan dengan gaya hidup, berhubungan dengan pola makan, aktivitas dan sebagainya. Diperkirakan sekitar 5-10 tahun ke depan itu bisa terjadi diabetes mellitus sekitar faktor resikonya sekitar 5 kali. Bisa. Kemudian untuk kardiovaskular itu sekitar 3-4 kali, stroke sekitar 4 kali untuk ke depan, jangka depannya. Jadi cukup harus diperhatikan ya kondisi ini. Oke. Jadi itu memang sudah ada penelitiannya dok ya, bahwa resiko-resiko dari itu masing-masing yang disebutkan tadi itu benar-benar meningkat karena ya itu tadi semakin kesini gaya hidup orang ya mungkin nanti kita bahas juga ya dok ya sebenarnya apa yang menyebabkan ke arah sana. Nah terus ya taruhlah orang udah tahu ya dok ya tadi sebenarnya apa, terus kira-kira kriterianya seperti apa, gejalanya seperti apa. Nah sekarang pertanyaannya mungkin yang banyak ditanyakan, kapan seseorang itu istilahnya harus pergi ke dokter atau harus periksa istilahnya, apalagi ke dokter spesialis penyakit dalam pada kondisi-kondisi yang kira-kira berhubungan dengan sindrom metabolik ini dok. Ya, jadi untuk periksa ke dokter itu sebenarnya ada dua kondisi pencegahan dan kondisi pengobatan. Gitu. Usia di atas 30 tahun itu sebenarnya sudah mulai terjadi penurunan fungsi sel, penurunan metabolisme juga gitu. Jadi disarankan untuk pencegahannya, apalagi kalau misalnya orang tersebut punya faktor resiko keluarga dengan kondisi diabetes, hipertensi, kegemukan, itu saat usia 30 tahun sebaiknya dalam waktu 1 tahun sekali melakukan regular check up. Itu ada atau tidak ada gejala. Justru lebih baik ditangani pada saat tidak ada gejala. Justru kita bisa lebih mencegah supaya tidak terjadi. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada gejala-gejala seperti yang disebutkan, bisa mungkin terjadi kelelahan atau mudah lemas gitu, kemudian adanya nyeri dada, sesak nafas, kemudian adanya kondisi lemah di anggota tubuh, itu bisa harus segera ke rumah sakit. Oke, jadi ya tadi ya dok ya, kaitannya dengan pencegahan sih reguler, untuk reguler ya general check up minimal setahun sekali dok ya. Terus ya kalau memang sudah ada gejala-gejala yang disebutkan tadi, kelemahan tuh pasti sering capek gitu ya dok ya. Terus bahkan sering nyeri dada, sering sesak, terus nyeri di anggota tubuh, nah itu bisa periksa. Nah terus kalau yang kaitannya dengan regular check up itu sebenarnya ya pemeriksaan yang dibutuhkan apa aja dok? Maksudnya labnya mungkin kan orang tuh kalau ketika cek lab, tapi yang dicek apanya. Terus regular check up mungkin banyak ya, medical check up, tapi untuk bisa ya istilahnya menanggulangi atau supaya lebih aware, nah itu dibutuhkan apa aja dok? Ya, untuk regular check up yang mengangkat sindrom metabolik ini mungkin yang pertama dari berat badan. Nah, kita akan ukur berat badannya, tinggi badannya, itu nanti akan kita kalkulasikan ke arah body mass index-nya. Kemudian pengukuran lingkar perut. Kemudian selanjutnya pengukuran tekanan darah, ya, kita rasain tekanan darah, suhu, nadi, respirasi gitu. Kemudian untuk pengambilan darah vena bisa kita ukur untuk gula darah puasa, kemudian kadar lemak, yaitu kolesterol, trigliserid, HDL dan LDL gitu. Oke dok, jadi memang yaitu bahkan berat badan sama lingkar perut itu sesuatu yang esensial ya dok ya, untuk dicek selebihnya ya untuk gula darah sama untuk trigliserid tadi ya dok ya. Oke, terus ya mungkin ini dok, kaitannya dengan usaha untuk mencegah penyakit tersebut kira-kira seperti apa dok? Ya mungkin luas, tapi mungkin bisa dibagi-bagi beberapa aktivitas yang tujuannya mencegah gitu dok. Ya, jadi kondisi sindrom metabolik ini kan sebenarnya ada
faktor resikonya ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Tidak bisa dimodifikasi itu seperti genetik dari keluarga, kemudian usia, jenis kelamin, etnis. Untuk faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu bisa dicegah, ya seperti misalnya dengan berat badan, ya kita harus bisa mempertahankan berat badan kita di kondisi yang ideal. Jadi BMI kita 18,5 sampai 22,9. Kemudian tingkat perut diusahakan harus kurang dari 90 untuk pria dan kurang dari 80 untuk wanita. Kemudian untuk tekanan darah diusahakan di bawah 130/80. Kemudian juga gula di bawah 110. Yang bisa dilakukan tadi selain berat badan, otomatis kita melakukan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik itu sangat penting. Olahraga yang teratur. Satu minggu minimal 5 kali dalam intensitas sekitar 30 menit. Ya, 150 menit per minggu itu target minimal. Ya, itu. Kemudian dengan pola makan. Ya, pola makan juga harus pola makan yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak dan multivitamin juga harus seimbang. Minum air yang cukup, saya sekitar 6 sampai 8 gelas per hari. Gitu. Kemudian juga harus hentikan merokok, ya. Hentikan merokok dan minum minuman beralkohol. Kemudian juga harus istirahatnya cukup. Istirahat yang cukup yang baik adalah sekitar 6 sampai 8 jam per hari, ya. Kemudian juga harus menghindari stres. Artinya dengan interaksi sosial yang baik dengan lingkungan yang mendukung, yang mensupport hal positif ini juga akan meningkatkan hormon-hormon endorfin kita, hormon bahagia, sehingga juga mengurangi stres. Itu juga bisa untuk mencegah sindrom metabolik. Jadi memang ya mulai dari tadi ya Dok, karena banyak dihubungkan dengan berat badan sama lingkar perut, mungkin olahraga ya Dok ya, 5 kali seminggu, targetnya 150 menit, jadi masing-masing 30 menit kira-kira. Terus ya itu tadi menjaga makanan juga termasuk ya Dok ya, kaitannya dengan gula juga. Terus ya manajemen stres, terus beraktivitas, sebenarnya itu sudah cukup untuk mencegah ya Dok ya. Nah, kalau kaitannya dengan untuk mencegah agar perjalanan penyakitnya tidak bertambah berat, ada yang selain itu tadi ada yang harus dilakukan lagi atau seperti apa Dok? Kalau memang sudah terdiagnosis dengan sindrom metabolik, otomatis kontrol penyakitnya tidak mungkin bisa dilakukan secara mandiri lagi. Ya, ini harus melibatkan tenaga kesehatan. Jadi harus kontrolnya ke dokter. Ya, bukan kontrol sendiri, susah itu pasti. Harus kontrolnya ke dokter. Berat badan diukur setiap bulan, badan BMI-nya gitu. Yang kita kontrol nanti tidak hanya dari obat-obatan, ya. Dokter tidak hanya akan mengobat-obat, intinya gula tinggi diobati. Karena yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan tadi pengendalian di rumah dan sehari-hari itu lebih ketat, karena kalau yang tadi saya bilang kadang gampang ngomongnya susah untuk diterapkan gitu. Makanya perlu untuk kontrol ke dokter, meskipun gemuk, hipertensi, tidak ada keluhan apa-apa, ya kita harus kontrol gitu. Nanti kita perlu mungkin ditambahkan dengan obat-obatan. Kalau dia dengan hipertensi kita berikan penurun tekanan darah, kalau dia dengan diabetes kita berikan obat untuk menurunkan gula begitu. Kalau misalnya ada kadar lemaknya yang tinggi, misalnya kita bisa berikan obat-obat untuk menurunkan kadar lemak gitu. Gitu Dok ya. Jadi memang ya itu tadi, kalau sudah terdiagnosis untuk sindrom metabolik memang harus perlu keterlibatan dokter ya Dok ya, dalam hal ini terutama dokter spesialis penyakit dalam, karena memang ada beberapa hal yang perlu dipantau, itu jelas. Sama ya dilakukan pengobatan ya Dok ya, yang itu pun sangat disesuaikan dengan kondisinya. Jadi nggak bisa terus kita ngecek sendiri tinggi diobati, itu takutnya malah semakin menimbulkan komplikasi yang lain atau kondisi yang tidak diharapkan. Terus mungkin pertanyaan yang sering juga Dok, sebenarnya untuk beberapa hal yang kita bahas tadi itu faktor keturunannya itu sangat mempengaruhi atau seperti apa Dok? Ya, jadi faktor keturunan itu termasuk dalam faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Ya, kalau misalnya orang tuanya ada riwayat sakit gula, darah tinggi, apalagi postur tubuhnya juga memang sudah gemuk, itu ada kecenderungan keturunannya juga akan mengalaminya seperti itu. Jadi memang faktor resikonya lebih ke hal-hal yang mendukung ke arah sana ya Dok ya. Itu jelas
ya istilahnya dipengaruhi oleh keturunan, dan itu ya faktor resiko yang tidak dapat dirubah atau dipengaruhi ya dok ya. Oke, mungkin untuk ya istilahnya kita beranjak ke pertanyaan dari pemirsa ya dok ya. Ya, kita tanya ke Mbak Admin. Oke, itu dari Lutfia Intan. Bapak dan simbah saya ada riwayat penyakit jantung, apakah itu bisa menurun? Nah, mungkin ini udah dibahas tapi nggak bodoh kita bahas juga. Terima kasih kepada siapa tadi? Lutfia.intan. Lutfia.intan. Jadi kalau misalnya dari keluarganya ada riwayat sakit jantung, kecenderungan untuk terjadi bisa terjadi. Ya. Apalagi kalau misalnya dalam keseharian juga tidak ada modifikasi kita untuk mencegah itu, ya maka akan jadi lebih cepat kejadiannya. Oh iya dok ya. Jadi memang ya itu tadi dihubungkan dengan faktor keturunan. Nah, karena penyakit jantung ini bisa dipengaruhi oleh hal-hal tadi, itu secara genetik memang bisa dipengaruhi oleh keturunan ya dok ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Oke, oh iya, ini terkait ini ada pertanyaan tadi dok. Olahraga apa yang sebaiknya dilakukan jika tidak punya waktu karena bekerja dok? Olahraga atau aktivitas fisik ini sangat penting untuk mencegah terjadinya sindrom metabolik. Kalau misalnya nggak punya waktu karena bekerja, biasanya kita bisa modifikasi dengan melakukan aktivitas fisik sembari bekerja. Gitu. Jadi kalau misalnya pekerjaannya yang terbiasa intensitasnya ringan sampai sedang, terbiasa di duduk mungkin ya, atau mungkin di depan layar ya, mungkin seperti penjahit atau mungkin membuat kue atau yang teknisi gitu yang biasa di depan layar, kita bisa modifikasi pada saat duduk mungkin sekitar setelah 2 jam melihat layar atau setelah duduk kita bisa pergi dulu kamar mandi misalnya atau mengelilingi ruangan itu, atau kalian bisa lakukan senam kecil di tempat duduknya itu dengan peregangan kaki, peregangan badan gitu, itu bisa dilakukan. Kemudian kalau yang terbiasa di lapangan itu otomatis kan aktivitas fisiknya udah bagus, kita bisa lakukan misalnya kalau biasanya naik lift, naik tangga gitu. Kalau misalnya biasanya jangan apa ya, misalnya kalau di mejanya ada banyak camilan atau apa itu dihindari dulu, permen, camilan, minuman itu dikosongkan, atau kalau memang perlu diberikan di pantry. Jadi kita ada waktu untuk jalan, ada effort untuk jalan ya dok ya. Itu salah satunya begitu. Jadi ya yang penting memang kesadaran ya dok ya, ketika memang waktunya terbatas, sebenarnya aktivitas sehari-hari atau terkait pekerjaan pun kalau memang mau dimaksimalkan bisa gitu ya dok ya. Oke. Terus selanjutnya dari @zulfa.ai, bagaimana cara memberitahu orang tua yang tidak mau menjaga pola hidup sehat terutama makan dan olahraga dok? Ya, terima kasih Zulfa. Ya, jadi kalau orang tua yang kadang susah ya. Dok. Saya juga merasakan. Jadi perlahan-lahan, perlahan-lahan, dan mungkin dalam satu rumah itu yang harus sepakat untuk berubah. Jadi kita berikan contoh, kalau biasanya minumnya manis, misalnya biasanya tiap pagi minum manis satu keluarga, ya kita sekarang sepakat untuk dikurangi. Yang biasanya gulanya 2 sendok 1 sendok itu dulu. Yang biasanya ada snack siang gorengan, misalnya kita ganti buah. Gitu. Kalau biasanya ada minuman manis lagi, misalnya sore-sore minum es dawet, diganti air putih. Jadi memang diharapkan dengan seperti itu sedikit-sedikit gitu, maka orang tua juga merasakan, oh ternyata enak ya, ternyata ada temennya nih, semua juga ikut hidup sehat gitu. Kalau perlu, kalau misalnya pagi diajak jalan-jalan, atau kalau sore sambil sepedaan gitu. Dok. Jadi memang yaitu apa ya istilahnya ya, memang harus dilakukan bareng-bareng ya dok ya, sekeluarga di rumah ya, mungkin yang ada lansia, entah ayah atau ibu atau simbah, ya itu kadang kita sebagai putra atau cucu itu ingin memberitahu ketika misalnya punya kebiasaan yang kita ketahui itu tidak baik, tapi ternyata tidak mudah untuk memberitahu, sehingga butuh komitmen yang bareng-bareng, pelan-pelan, intinya seperti itu ya dok ya. Kalau kaitannya dengan periksa dok, kan kadang orang tua juga ya mungkin tidak ada keluhan, tapi seperti yang dokter sampaikan tadi, baiknya misalnya tiap tahun regular general check up. Nah itu kita memotivasi atau apa namanya, mempersuasi orang tua atau simbah di rumah seperti apa ya dok ya? Iya,
Jadi selain tadi bisa kita ajak bersama-sama itu suatu keluarga, apalagi sekarang kan banyak laboratorium yang punya paketan keluarga ya. Ada bahkan ada yang bisa dipanggil ke rumah gitu. Diajak aja gitu. Kadang apalagi orang tua tuh kadang kan kalau sama anaknya nggak nurut ya, tapi kalau sama cucunya dia akan nurut sekali. Jadi kadang kita pakai jurus cucunya yang ngomong gitu supaya mau gitu. Jadi cucunya periksa ya mbaknya juga ikut periksa otomatis. Ya kadang-kadang kan orang tua tuh ya itu merasa nggak ada keluhan, nggak sakit ketika diajak check up ya ngapain saya nggak sakit, tapi ya itu tadi ternyata karena emang semua demi kebaikan orang tua atau beliau, ya kita gimana caranya maksimalkan atau mempersuasi ya Dok ya, termasuk ya istilahnya bareng-bareng, siapa tahu dia terus berkenan gitu. Terus selanjutnya Dok, untuk pasien dengan DM neuropati apakah bisa berkurang keluhan atau nyeri panas, bisakah sembuh dari Dul Mantri? Dok, monggo Dok. Terima kasih ya Dul Mantri. Jadi kalau diabetes sudah ada komplikasi, contohnya adalah komplikasi ke bagian saraf tepi neuropati, itu yang paling sering dikeluhkan sih ya. Jadi kadang datang itu dengan kesemutan atau mungkin rasanya kebas, atau kadang panas gitu. Tergantung dari derajatnya. Ya, kalau bisa sembuh total agak susah ya. Tapi kalau dia, jadi ada 4 derajat kalau untuk neuropati. Kalau dia derajat masih di 1 atau 2 mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah derajat lanjut agak susah. Gitu. Dan penilaiannya kadang kita juga harus koordinasi juga kerjasama dengan dari bagian neurologi. Mungkin perlu dilakukan pemeriksaan pada persarafannya atau mungkin pada ototnya gitu, karena neuropati pun kan macam-macam juga. Ada neuropati otonom, ada neuropati motorik dan sensorik gitu. Jadi memang harus multidisiplin yang ikut menangani manajemen ya Dok ya. Jadi pada dasarnya untuk tadi pertanyaannya kan bisa disembuhkan apa tidak itu tergantung derajatnya tadi ya Dok ya. Ya, selanjutnya dari Ira Darsono, kolesterol agak tinggi dan saya memilih makanan tapi tidak kunjung turun. Bagaimana ini Dok? Ini yang tinggi, yang turun kolesterolnya. Tidak kunjung turun. Iya Dok. Jadi kolesterol beliau cek, ya ini semua teman saya Dok ya. Beliau cek kolesterol tinggi. Terus sudah manage makanan, maksudnya tidak makan makanan yang sekiranya meningkatkan kolesterol, tapi mungkin ya cek kok nggak turun-turun, itu beliau harus gimana gitu Dok? Jadi kalau ada peningkatan kolesterol, kita sebutnya salah satunya dengan dislipidemia, hiperkolesterolemia itu ya. Ada 2 kondisi. Ini yang kondisi yang primer atau yang sekunder. Kalau dia kondisi yang primer itu biasanya juga ada keterlibatan dari faktor genetik dan keluarga. Kalau sudah ada faktor genetik, kadang kita penanganannya tidak hanya sekedar untuk pola hidup sehat atau diet tapi juga harus mencari tahu kira-kira genetik apa yang berperan. Gitu ya, jadi lebih kompleks lagi. Kalau dia yang kondisi sekunder ini bisa dipengaruhi selain dari diet tadi, kita juga harus menurunkan berat badan, aktivitas fisik, dan obat-obatan. Jadi kondisi kolesterol itu kalau memang diperlukan ya diberikan obat penurun kolesterol gitu. Dan itu juga harus secara rutin dikonsumsi dan tidak mengkonsumsi sendiri. Karena banyak saya temukan masyarakat itu kadang pokoknya kalau mulai cengang-cengang itu berarti kolesterolnya tinggi. Nanti ke apotek beli obat kolesterol sendiri gitu. Itu justru akan berbahaya ya, karena ada efek samping juga yang bisa ditimbulkan dari penggunaan obat senjata sendiri itu. Jadi memang kalau kaitannya dengan primer dan sekunder tadi sebenarnya perbedaannya itu tadi Dok, keterlibatan genetiknya itu tadi. Dan yang mana pendekatannya memang berbeda harus dengan pengobatan ya Dok ya. Terus lanjutnya dari Itska Project. Sebenarnya seberapa rutin sebaiknya medical check up diperlukan? Tadi mungkin jadi jawab tapi mau Dok. Jadi untuk medical check up reguler itu sebaiknya di atas usia 30 tahun sudah mulai dilakukan sekitar 1 tahun sekali. Ya, terutama untuk Bapak Ibu yang misalnya memiliki riwayat keluarga ada sakit gula, sakit jantung dengan kegemukan atau mungkin dengan sudah kadar lemaknya juga meningkat, itu sebaiknya 1 tahun sekali. Bila nanti misalnya dicek kondisinya baik, dicek lagi 1 tahun. Bila ternyata ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari kondisi itu, ya mungkin bisa diulang setiap 6 bulan sekali, atau 3 bulan sekali.
Ya, jadi memang untuk kondisi reguler benar tidak ada keluhan ya mungkin setahun cukup ya dok ya. Tapi kalau ada keluhan ya mungkin selebihnya dikonsulkan dengan dokter spesialis penyakit dalam. Nanti bisa kalau diperlukan lebih rutin ya nanti akan per 6 bulan atau per 3 bulan seperti itu ya dok ya. Oke, dari Elis Caca, makanan kecil atau camilan yang cocok untuk orang tua yang memiliki DM agar gula tetap terkontrol karena orang tua tidak suka buah-buahan dok. Oh iya. Ada juga sih memang yang nggak senang buah-buahan gitu. Padahal buah itu sebenarnya bagus juga ya kita ya. Jadi untuk pasien gula sebenarnya kita tidak melarang jenisnya, yang kita kurangi atau kita batasi adalah jumlahnya, kalorinya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah cemilan, berarti ini mestinya diberikannya pada saat siang atau sore hari. Itu kadangnya buah tidak suka bisa kita ganti dengan mungkin gandum ya, dari seperti roti gandum yang kalorinya rendah, kemudian bisa juga dengan kentang rebus ya 1 biji, atau seperti singkong rebus juga bisa gitu, atau mungkin kacang-kacangan 1 genggam gitu. Itu juga bagus untuk kondisi gula darahnya asalkan pengolahannya juga tepat. Jadi kalau misalnya ubi atau kentang tadi ya jangan terus digoreng kemudian ditepung seperti itu ya, tapi cukup direbus saja. Oke dok, jadi ngomongin sama-sama kentang tapi cara ngolahnya beda, jatuhnya juga beda dok ya. Dan kalorinya akan lebih tinggi kalau dengan berbagai macam proses pengolahan. Oke dok, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan yang dari viewers sudah habis dok. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya sih dok ya. Jadi kaitannya dengan ini dok, ya sekarang kan karena kebetulan masih COVID ini ya dok ya, mungkin dari dokter Dana sendiri ada nggak sih tips-tips yang mungkin bisa dihubungkan dengan sindroma metabolik juga dok, tapi pada prinsipnya atau pada intinya untuk menjaga kita tetap sehat atau tetap istilahnya mencegah di kala pandemi seperti ini dok. Ya, jadi di pandemi ini kan kebanyakan orang justru banyak di rumah ya kan. Dari sekolahan juga anak-anak banyak diliburkan, kemudian orang tuanya juga banyak di bekerja di rumah atau work from home gitu itu. Itu kalau kita tidak pintar-pintar mengolah waktu dengan baik, kadang hanya di rumah saja rebahan. Generasi rebahan kan sekarang merasa sebagai pahlawan karena kan malah dibutuhkan ya dok ya. Tagline-nya adalah dengan rebahan bisa menyelamatkan keamanan nasional. Iya siap dok. Tapi sebenarnya itu perlu diluruskan sedikit bahwa meskipun di rumah ya tidak selalu harus rebahan. Kita harus pintar-pintar membagi waktu, apalagi kalau mumpung di rumah kumpul sama keluarga, kumpul sama anak-anak. Pagi kita lakukan stretching atau exercise gitu ya, kemudian nanti sampai siang, habis itu mulai sarapan buat sendiri harapannya. Dengan buat sendiri kan jadi lebih bersih, kita jadi tahu proses pengolahannya, kita bisa menakar sendiri berapa banyak yang sesuai dengan kandungan yang baik gitu. Kemudian juga baik juga untuk interaksi dengan keluarga, dengan kita sering asalkan tidak terus nyemil terus ya gitu. Kemudian kita juga bisa mungkin berkebun ya, dengan berkebun nanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan, kita bisa mendapatkan sayur dan buah organik gitu, lebih sehat daripada mungkin beli di pasar yang mungkin ada pestisidanya gitu. Yang seperti itu. Oke dok, jadi memang sebenarnya itu tadi ada work from home ini ya istilahnya kadang bermata dua juga. Dalam hal ini dibutuhkan di kondisi seperti ini kita mengurangi aktivitas di luar, mengurangi berinteraksi secara langsung, tapi jangan sampai itu menjadi pembenaran atas kemalasan gitu ya dok ya. Jangan yang mana ketika ya itu tadi aktivitasnya kurang, terus di rumah malah ngemil terus, nah itu malah menimbulkan masalah baru gitu ya dok ya. Terus mungkin ini dok, maksudnya masih relate juga, saya pengen dokter dan itu ada komen nggak terkait sekarang kan banyak orang yang bersepeda itu loh dok, maksudnya ya sebenarnya kalau dari aspek yang dokter sampaikan dari tadi kan sebenarnya termasuk aktivitas fisik ya dok ya, yang memang itu diperlukan khususnya dalam mencegah sindroma metabolik ini. Tapi untuk kondisi seperti ini mungkin ada pesan-pesan nggak dari dokter Dana dok? Ya, jadi memang sekarang kalau kita lihat di jalan
orang sepeda itu luar biasa. Iya dok. Dari Solo sampai Boyolali ke Solo itu pasti ada aja di jam manapun, pagi, siang, sore, malam pasti ada. Dan dulu misalnya pas malam minggu itu kebanyakan di pinggir-pinggir jalan pada ada klub-klub motor, ngetem gitu ya, klub mobil gitu. Sekarang yang ada klub-klub sepeda. Itu luar biasa itu. Itu hal yang baik sebenarnya ya, karena sepeda merupakan salah satu olahraga aerobik yang dia juga bisa membakar kalori, bisa menurunkan resistensi insulin, bisa meningkatkan resistensi insulin, menurunkan berat badan, sebenarnya itu hal yang baik. Tapi kita juga harus menilai dari kondisinya. Jadi ada faktor keamanan dan faktor kesehatan. Apalagi fase pandemi begini ya. Dari faktor keamanan kita harus pastikan kalau kita bersepeda ya kondisi sepedanya bagus ya. Bannya dan sebagainya, terus kita pakai helm, pakai pelindung siku, pelindung lutut gitu, pakai lotion dan kalau bisa pakai baju yang lengan panjang ya, celana panjang gitu. Kemudian untuk faktor kesehatan, apalagi ini masa pandemi, kita harus menilai nih kira-kira kondisi kita fit nggak untuk melakukan bersepeda ini ya. Jangan sampai menforsir diri karena ingin ikut gaya-gayaan dengan tetangganya ya kan, tetangganya habis beli sepeda baru, saya juga harus beli nih. Dia udah bisa sampai daerah mana Simo, saya juga harus bisa sampai lebih jauh lagi. Jadi jangan biarkan faktor gengsi yang menguasai. Kita harus pastikan lagi kalau niat awalnya adalah untuk olahraga, untuk menyehatkan tubuh, untuk menghilangkan stres, untuk relaksasi, untuk meningkatkan ikatan antar keluarga seperti itu. Jadi harus dari segi waktunya kita harus tentukan minimal 30 menit. Kemudian kalau misalnya segitu sudah cukup ya sudah. Tapi kalau ternyata masih bisa ya silakan, tapi intinya jangan memforsir kekuatan sendiri gitu. Kemudian yang kedua harus selalu membawa masker ya. Kalau sekarang WHO merekomendasikan tidak apa-apa tidak menggunakan masker pada saat bersepeda, tapi tetap harus dibawa. Karena kalau misalnya kita kondisi berhenti ngobrol sama teman ya kita harus pakai masker. Apalagi kalau kita misalnya mau bersepedanya di daerah jalan raya ya, itu kan sangat berdebu, kita juga harus pakai masker. Kemudian bawa juga hand sanitizer, tisu basah, mungkin tisu kering gitu. Kemudian juga menghindari kerumunan. Karena seringnya karena suka bersepeda sama teman-temannya, keluar 10 orang, 20 orang gerombol. Nah, itu justru menjadi sumber penularan baru ya untuk berbagai penyakit, tidak hanya COVID gitu. Jadi sumber penularan baru. Jadi harus dihindari. Ada yang penelitian yang menyebutkan bahwa yang aman itu adalah antar pesepeda, kalau dia antar kelompoknya sendiri misalnya keluar satu keluarga dijaraki 2 meter. Kemudian dengan kelompok depannya itu minimal 20 meter. Itu ada ya dok ya? Ini arahannya. Jadi diperkirakan begitu. Jadi kalau misalnya ini kayaknya udah rame nih ya, justru dihindari, jangan malah mendekat gitu ya. Gitu. Jadi memang ternyata kompleks juga ya dok ya. Ini kebetulan ada pertanyaan tambahan dok. Waktu yang pas untuk bersepeda berapa lama? Nah, mungkin jadi Dinar P. Waktu yang tepat sebenarnya yang paling baik adalah kondisi pagi hari ya. Olahraga itu paling bagus adalah kondisi pagi hari, karena kondisi pagi itu masih udara juga masih baik, belum terlalu banyak polusi, jadi itu paling bagus. Atau sore hari pada saat makan menjelang maghrib itu juga baik gitu. Tapi monggo saja sih, tidak ada harus waktu jam berapapun, karena nanti kalau kita batasi waktunya jadinya orang jadi malas untuk berolahraga. Seperti kalau ininya dok, durasinya tadi mungkin Pak Yaya juga terkait durasinya itu berapa lama gitu? Durasinya minimal 30 menit. 30 menit ya, minimal 30 menit, karena memang aktivitas fisik digunakan untuk mencegah sindrom metabolik ini ya diharapkan adalah yang kondisinya aerobik ya. Jadi yang membakar kalori minimal sekitar 500 sampai 1000 kalori per minggunya. Ya ternyata memang pembahasan sepeda menarik ya. Maksudnya kita sekian menit tuh bahas sepeda, tapi ya seperti yang disampaikan Dokter Dana memang sesuai tujuannya dok ya, untuk berolahraga, tapi jangan sampai malah menimbulkan masalah baru ya ketika yaitu tadi gerombol, terus tidak melakukan proteksi, tidak memakai helm, sehingga kalau misalnya terjatuh malah mencederai dan sebagainya. Terus yaitu tadi tetap harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Jadi kalau misalnya mampir jajan ya tetap harus menggunakan hand sanitizer gitu ya dok. Ya itu tadi untuk masalah jajan ini juga
saya kasih notis sebentar ya, Anjing, bahwa nggak apa-apa dok. setelah olahraga itu ada baiknya tidak langsung makan. Oke dok. Ya, jadi supaya bagus untuk tubuh itu paling tidak dikasih jeda sekitar 20 menit baru makan. Karena takutnya yang sekarang trending kan banyak sepedaan terus jajan ngumpul makan. Jadi akhirnya sampai rumah itu justru akan menimbun kalori lagi. Oh, oke dok ya. Iya. Jadi memang baiknya dijeda gitu Ya. 20 menit. Oke, itu juga saya baru tahu. Gak apa-apa, maksudnya ternyata itu tadi tentang sepeda bahasannya menarik dan banyak yang bisa dibahas ya dok ya ternyata. Mungkin kalau dari pertanyaan udah habis ya mas Mbak? Oh masih ada pertanyaan tambahan, oke dok. Mungkin kalau dari saya dulu dok, tadi belum dibahas kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan yang sebenarnya itu sering dilakukan tapi tanpa sadar itu sebenarnya itu tidak baik, yaitu yang mungkin kalau untuk cowok seusia saya 30 tahunan itu begadang sama rokok dok. Tadi kan dokter sudah menyebutkan juga sih sebenarnya rokok, tapi mungkin kurang di highlight dihubungkan lagi dengan sindroma metabolik ini. Kira-kira seberapa berperan dua kebiasaan itu terhadap sindroma metabolik dok? Ya. Merokok itu sangat berkaitan dengan sindrom metabolik ya. Karena perokok itu kan banyak kandungan-kandungan tidak baik di kandungan seperti nikotin, indol, kreosol dan sebagainya. Itu bila dia beredar ke seluruh tubuh, maka bisa meningkatkan seperti misalnya kayak nikotin itu bisa meningkatkan penebalan dari pembuluh darah sehingga terjadi hipertensi. Kemudian seperti itu dia bisa mempersempit kondisi pembuluh darahnya sehingga meningkatkan hipertensi ini berhubungan dengan resistensi insulin dan sindrom metabolik. Kemudian untuk yang kurang istirahat itu kalau misalnya tadi ya saya katakan bahwa yang baik adalah sekitar 6-8 jam per hari. Bila kurang dari itu dalam satu hari itu bisa mengurangi waktu tubuh untuk membersihkan gula di dalam tubuh sehingga kadar gula darah di dalam tubuh justru akan meningkat. Oke, itu berhubungan juga ya dok ternyata. Kalau ya itu tadi ya, kalau kopi dok, maksudnya sekalian kita tanyakan tadi kan rokok, begadang, nah kadang temennya kopi nih dok. Nah, itu dihubungkan dengan sindrom metabolik ini seperti apa dok? Ya, kopi itu baik sebenarnya untuk tubuh ya. Kopi bila diminum 1 cangkir per hari baik. Teman kalau tergantung pengolahannya juga. Kalau kopinya dikasih gula, dikasih creamer, apalagi sekarang banyak kedai-kedai kopi yang kopi berbagai macam menu itu campuran macam-macam, kadang ditambah boba, ditambah apa dan lain itu kopi satu gelasnya kalorinya tinggi sekali, ya, lebih tinggi dari semangkok nasi kan. Jadi kita harus hati-hati dari pengolahan kopinya itu sendiri. Tadi pada dasarnya sebenarnya kalau kopinya sendiri itu nggak masalah ya dok ya. Oke. Yang jadi masalah ya itu tadi ketika begadang ditemenin kopi sama rokok itu yang paling berpengaruh ya dok ya terhadap itu. Oke, ternyata masih ada dok pertanyaan dari Arifin Dio Siregar, apakah benar DM itu keturunan? Apa sih yang dilakukan untuk memperkecil resikonya? Oke, kamu dok. Mungkin tadi udah dibahas tapi diulang lagi. Terima kasih dari Arifin ya. Jadi kalau diabetes mellitus keturunan tuh iya ada faktornya ke arah sana. Bahkan sekarang yang terbaru ini ada mekanisme untuk gula darah itu sudah ada 11 organ yang terpengaruh. Ya, kemudian untuk faktor untuk mencegahnya tadi kalau hubungannya dengan keturunan, ya nyonseo kita tidak bisa modifikasinya. Kita hanya bisa modifikasi supaya kita tidak terkena ataupun bila terpaksanya memang terkena karena faktor genetik itu tidak berat kondisinya dan komplikasinya tidak keluar, tidak muncul dan memperlambat perjalanannya sehingga kualitas hidup lebih panjang, umurnya juga bisa lebih lama gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan, jadi dari pola makan, ya, pola makan harus gizi seimbang, kemudian olahraga, kemudian menghindari stres dan tadi menjaga istirahat harus cukup. Oke, nah tapi ini dok, maksudnya kalau kita ngomong keturunan itu kan sebenarnya luas ya. Sebenarnya kalau taruhlah DM ini sendiri persentasenya atau saya gambarannya keturunan seperti apa sih dok? Ya, jadi kalau pasien dengan diabetes itu bisa kalau memang ada keturunannya itu bisa terjadi sekitar 5-6 kali beresiko terjadinya diabetes. Keturunan langsung maksudnya misalnya nih orang tua langsung itu ada yang kena DM. Berarti si anaknya itu beresiko 5-6 kali lipat lebih tinggi daripada orang yang tidak keturunan gitu ya dok ya. Oh, oke, ternyata cukup tinggi juga ya dok ya faktor keturunannya.
Oke, masih ada pertanyaan? Oh, sudah. Ya, jadi nggak kerasa 50 menit dok, tidak terasa. Ya, jadi terima kasih banyak untuk Dokter Dana. Tadi sudah lengkap sekali ya dok ya untuk hari ini terkait sindroma metabolik. Mulai dari ya definisi saya sendiri karena mungkin banyak yang belum tahu. Terus gejalanya seperti apa, pencegahannya seperti apa, terus apa namanya kaitannya dengan komplikasi, kapan harus check up dan sebagainya, sudah sangat dijelaskan oleh Dokter Dana. Sekaligus kita mengucapkan terima kasih dok yang sudah menonton sama bertanya. Insya Allah tadi sudah dijawab semua juga oleh Dokter Dana. Semoga cukup terpuaskan dengan jawaban beliau. Ya, amin, moga-moga bermanfaat. Nah, terus ya mungkin kedepannya kita undang lagi Dokter Dana dengan pembahasan yang lain ya dok ya, semoga berkenan. Sama karena kan Dokter Dana juga apa namanya istilahnya untuk jadwal praktek Dokter Dana seperti apa ya dok ya, di sini? Di Umi Barokah saya setiap hari untuk poli setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu. Untuk Senin, Rabu dan Jumat jam 7:30 pagi sampai 7:30 dan untuk hari Sabtu mulai jam 8 pagi. Oke, jadi biar pada tahu dok, maksudnya pemirsa nanti yang dari IG maupun yang nanti kita tayangkan di YouTube, beliau di Umi Barokah setiap Senin, Rabu dan Jumat itu jam 5:30 sampai 7:30 ya dok ya. Untuk hari Sabtu seperti hari ini jam 8 dok sampai selesai. Oke, nah ini tadi setelah selesai praktek beliau ke sini. Ya mungkin dengan pemaparan tadi pun saya sendiri juga berpikir kayaknya saya harus medical check up terus mungkin ke Dokter Dana. Tapi udah tutup, prakteknya sudah tutup, jadi mungkin minggu depan. Oke, seperti itu ya dok ya. Terima kasih banyak untuk Dokter Dana. Kami sampaikan sudah berkenan membagikan ilmunya. Semoga bermanfaat juga dok untuk pemirsa yang di IG maupun yang di YouTube nantinya akan insya Allah menonton. Saya ucapkan terima kasih juga. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Untuk yang nonton di YouTube jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, saya tutup. Terima kasih banyak dok. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, oh iya, yang ini dadah. Terima kasih.